Bab 2901-2910. Mu Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan membunuhnya. 10 sosok berubah menjadi 10 mayat. Mu Yun menelan esensinya, ki dan semangat satu per satu dan duduk. Saat ini, Panguling dengan bijak membakar tubuh 10 orang, dan juga duduk. Nafas cairan roh tertinggi di sini sangat kuat. Cocok untuk latihan saja. Sementara roh Pangu bersiap untuk melahapnya, tiba-tiba, kekuatan melahap yang kuat muncul. Panguling membuka matanya dan menatap Mu Yun di sekelilingnya. Wow, Panguling memarahi karena terkejut. Saat ini, Mu Yun seperti magnet besar. Dia menyerap semua cairan roh tertinggi di sekitarnya dan tidak ada yang tersisa. Dan aku hanya bisa melihatnya dengan menyedihkan. Oh, lupakan saja. Panguling menghela nafas tak berdaya. Dia masih mengetahui kemampuan Mu Yun. Anda tidak bisa merampoknya. Saat ini, arwah puluhan orang berkumpul di tubuh Mu Yun. Terlebih lagi, ada energi di dalam, dan ada kondensasi cairan spiritual tertinggi di luar. Saat ini, Mu Yun siap mendobrak batas. Bumi itu sempurna, tidak cukup untuk dilihat. Hanya ketika bumi dihormati dan lengkap kita dapat memiliki pijakan. Bersenandung, di dalam tubuh, kekuatan dipadatkan satu per satu. Mu Yun merasa tubuh Dharma semakin dekat dengan tubuh dagingnya saat ini. Ini hanya langkah terakhir. Tubuh Dharma dan tubuh daging benar-benar cocok satu sama lain dan memadat menjadi bagian dari tubuh daging, yang merupakan penghormatan dan kesempurnaan bumi yang sejati. Lelehkan, bisik Mu Yun, dan napasnya berkumpul saat ini. Bersenandung, dalam sekejap, kekuatan Tao berkumpul. Seluruh tubuh Mu Yun, efek formula tubuh EREI, tersentuh saat ini. Menutup, sepatah kata jatuh, dan kekuatan menyatu di tubuh Mu Yun. Segala sesuatu dari tubuh Dharma dan tubuh daging terintegrasi sepenuhnya. Pada saat ini, kekuatan yang nyaman berenang di seluruh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun merasa bahwa kekuatan di tubuhnya telah terkumpul sepenuhnya. Dan di suatu tempat, ada transformasi. Transformasi kekuasaan. Pengumpulan tubuh Dharma dan tubuh daging membuat kekuatan internal tampak merosot. Seperti pada awalnya, kekuatan di tubuhnya adalah badak kecil. Dan sekarang menjadi mamut. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Pada saat ini, Mu Yun akhirnya mengerti mengapa pertarungan antara monolog serigala, kuping, dan Lei Wudong begitu sengit. Transformasi ini benar-benar sombong. Semakin dia memahami kekuatannya, semakin Mu Yun tahu betapa berlebihan tindakannya sebelumnya. Jika kuping berada di puncaknya, ditambah kesempurnaan yang luar biasa, mungkin sekarang dia sudah mati. Bumi ini besar dan lengkap. Ada satu lagi karakter besar dari dunia sempurna yang dihormati bumi. Besar ini selangkah lebih maju. Kesenjangan antara 99 langkah dan 100 langkah. Itu terlihat kecil, tapi 100 langkah benar-benar sempurna. Mu Yun membuka matanya dan mengepalkan tinjunya perlahan. Perasaan ini sangat nyaman. Yang mulia, Mu Yun menatapkan Panguling. Dia mencapai kesempurnaan besar bumi, yang dapat digambarkan sebagai langkah maju yang besar. Pada saat ini, nafas menghormati puncak semangat Pangu juga tumbuh setiap saat. Ini adalah manfaat dari segel gelap hidup dan mati. Segel gelap hidup dan mati terlalu kuat. Mu Yun tersenyum dan berkata, tempat ini sangat menarik. Ada seperti dua kacang polong di tanah. Surga yin dan yang, satu yin dan satu yang. Petik 2. Begitu kata-kata itu keluar, Mu Yun bergumam, ini menarik. Petik 2. Tampaknya ada istana neraka di tanah dan istana neraka di bawah tanah. Tuan, apakah maksudmu tempat ini juga merupakan istana neraka? Ya, Mu Yun melihat sekeliling dan berkata, aku tidak menemukannya sebelumnya. Sekarang sepertinya ada rahasia besar di dalamnya. Selain itu, sebelum kuping dan mereka bertiga bertarung, guntur tidak bergerak dan meledak, menimbulkan sensasi yang luar biasa, menyebabkan retakan di aula utama. Adegan ini muncul hanya setelah retakan muncul. Mu Yun berkata lagi, apapun itu, mari kita lihat apa itu. Ya, pada saat yang sama, istana Yin bumi di tanah. Kakak Zijia, sebuah suara terdengar pada saat itu dan berkata, aku sudah memeriksa semuanya. Tidak ada yang aneh tentang itu kecuali bahwa ada beberapa ramuan ilahi produk dasar dan formula ilahi di beberapa aula. Mu Yun, aku juga tidak menemukannya. Mendengar laporan itu, Zijia mengerutkan kening. Apakah kamu sudah melihat dengan hati-hati?
Aku melihat dengan hati-hati, tetapi aku benar-benar tidak menemukannya. Zijia memandangi beberapa orang dan berkata, di mana kuping? Setelah ini dikatakan, beberapa orang akan melihat saya dan saya akan melihat Anda. Kuping, bagaimana dengan orang? Sial, wajah Zijia sedikit berubah saat ini dan berkata, di mana kamu akhirnya melihat tim kuping? Tepat setelah Zijia, kata-kata itu jatuh, tim lain kembali saat ini. Kakak Zijia, seorang pria berkata, rahasia besar, rahasia besar. Seorang prajurit yang hebat dan bulat bergegas. Rahasia besar apa? Zijia berkata dengan tidak sabar. Apakah kamu tahu mengapa kami mencari untuk waktu yang lama dan tidak menemukan harta rahasia? Mengapa? Zijia berkata dengan kesal, aku sedang tidak ingin peduli tentang ini sekarang. Kakak Zijia, jangan khawatir. Pria itu melanjutkan, saya baru saja melihat orang-orang Biying dan Liu Pingyuan memasuki istana dan tidak pernah muncul. Aku menatap lama sekali dan akhirnya mau tidak mau masuk dan melihat-lihat. Ternyata tidak ada seorang pun di istana. Belakangan, saya menemukan bahwa orang-orang itu benar-benar menghilang di istana dan pergi ke bawah tanah. Bawah tanah. Zijia juga terkejut saat ini. Ada rahasia di istana neraka ini. Pergi dan lihat. Pada saat yang sama, dengan ratusan orang di sekitar mereka, mereka menemukan pintu masuk ke istana bawah tanah dan memasukinya satu persatu. Kerumunan secara bertahap berpindah dari tanah ke tanah. Semakin banyak orang menemukan keberadaan istana bawah tanah. Selain itu, konsentrasi cairan roh tertinggi di setiap istana bawah tanah sungguh menakjubkan. Ini bukan tempat biasa. Lihat, Tuhan, saat ini, Muyun dan Pan Guling sedang berada di aula. Dua baris meja dan kursi dipajang di kedua sisi aula. Di atas meja dan kursi, ada banyak buah abadi yang diseduh dewa. Ini buah perak Tianyuan. Roh Pangu berseru, gigit, hormati tubuh asli ke tanah, dan tingkatkan beberapa kali. Ini, kamu Ling Niang. Pan Guling melihat makanan lezat di atas meja dan terkejut sesaat. Dizun melihat hal-hal yang rakus. Taruh di sini dan makan untuk orang-orang. Pan Guling meneteskan air liur saat ini. Apa yang sedang kamu lakukan? Muyun berkata pada saat itu, ambillah sambil makan. Oke. Pan Guling sekarang mulai bertindak segera. Buah peri yang diseduh Tuhan ini sangat menarik. Mungkin tidak menarik bagi surga, tetapi sangat menarik bagi bumi. Sambil makan, Muyun mengambilnya. Di aula awan, ratusan ribu orang menunggu susu. Dia tidak bisa menyia-nyiakan hal-hal ini. Tidak bisa menyelesaikannya, ambillah. Saat ini, mereka seperti perampok memasuki aula dan makan dengan gembira. Akhirnya, saya tidak bisa makan lagi. Aku hanya bisa terus mengisi space ring. Muyun menghela nafas sekarang. Kalau saja ada mulut dan perut Xiao Xuanfeng. Sayang sekali, pria kecil itu, enak sekali. Dalam benak saya, sosok Xuanfeng muncul. Mata Muyun bergerak. Makan, bagaimana cara meningkatkan tanpa makan? Bagaimana cara pergi ke surga dan wilayah Tuhan tanpa promosi? Yin dan yang mengelilingi mutiara. Muyun mengayunkan tinjunya. Ah wow, telan buah. Apa yang sedang kamu lakukan? Suara memarahi tiba-tiba terdengar saat ini. Sua-sua, selusin sosok muncul saat ini. Selusin orang sangat agresif dan menatap Muyun. Buah roh malam, minuman roh 100 yuan, tirani, tirani. Saat ini, selusin orang itu memiliki mata yang tajam dan dapat membunuh orang. Muyun dan Pan Guling melihat lebih dari selusin orang, memandang mereka seolah-olah mereka adalah orang bodoh. Hal-hal mengerikan. Pria pertama, dengan mata dingin, menatap Muyun. Sialan kau, nak. Mendengar ini, Muyun dan Pan Guling saling memandang. Itu lucu. Panguling bersenandung, kami pertama kali menemukan bahwa benda-benda ini tidak memiliki pemilik. Apa yang terjadi saat kami memakannya? Ini bukan barangmu. Ini bukan untuk orang. Bajingan, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Ini adalah Gu Zeng, putra surga yang disukai di paviliun pedang dewa. Dia peringkat 99 dalam daftar 100 orang. Untuk menghormati daftar 100, Gu Zeng, Paviliun Senjian, Muyun berkata sambil tersenyum, jadi apa? Kami menemukan tempat ini terlebih dahulu. Benda ini tidak memiliki pemilik. Apa hubungannya denganmu jika kami memakannya? Bodoh. Gu Zeng melangkah keluar saat ini dan berkata sambil tersenyum, kelemahan adalah dosa. Kamu siapa? Bisakah kamu mengaturnya?
Roh Pangu bersenandung. Lambat laun, mata Gu Zeng menjadi aneh. Tiba-tiba, di tengah kerumunan, seseorang berkata, "Kakak Gu Zeng, orang ini adalah Mu Yun." Begitu ucapan ini keluar, akan segera ada umat manusia. Ini Mu Yun. Pada saat ini, beberapa orang menatap Mu Yun dengan mata terkejut. Ini benar-benar Mu Yun. Faktanya, ketika negara mencapai tingkat ini, kecuali untuk mempraktikkan teknik khusus mengubah penampilan, penyembunyian palsu lainnya tidak ada gunanya sama sekali. Nyatanya, Mu Yun tidak berniat menyembunyikannya. Ini waktu yang sulit, nak. Gu Zeng menatap Mu Yun dan menyeringai. Tanpa diduga, saya bisa bertemu Mu Yun di sini. Orang ini benar-benar, dia harus mati dalam hidupnya. Gu Zeng, 99 dari daftar 100 orang. Mu Yun juga memiliki mata yang cerah dan sangat ingin mencoba. Dia juga ingin bertarung. Pan Guling, lindungi hidupmu. Tuan, jangan khawatir. Panguling menjawab, walaupun aku adalah puncak Di Zun, sulit bagi Di Zun Dayuanman untuk membunuhku. Bagus, Mu Yun mengangguk. Gu Zeng, tempat terhormat, peringkat 99 dalam daftar 100 orang. Saudara laki-laki Guton, sebelumnya, Mu Yun hanya fokus pada pemimpin terkuat, mengabaikan orang ini. Sekarang pikirkanlah, itu pasti saudara laki-laki Guyong. Orang itu diperintahkan untuk membunuhnya oleh dewa bernama Huang Fuqin di Paviliun Senjian. Dalam hal itu, bunuh saudara dulu dan buat dia sedih. Gu Zeng menatap Mu Yun dan menyeringai. Membunuh. Sebuah kata jatuh, membunuh. Boom, raungan terdengar saat ini. Gu membunuh secara langsung. Mata Mu Yun dingin saat ini. Kedua sosok itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain. Telapak guntur tertiup angin. Kekuatan guntur tiba-tiba mengembun pada saat ini, dan telapak tangan surgawi jatuh dari langit. Boom, suara ledakan tiba-tiba menyebar. Sosok Gu Zeng saat ini, dan sosoknya mundur. Bumi ini besar dan lengkap. Gu Zeng tercengang saat ini. Mu Yun, apakah bumi menjadi besar dan penuh? Anak baik, sepertinya kamu benar-benar sangat aneh. Kamu sangat hormat. Kalau begitu, mati. Kata-kata Gu Zeng jatuh. Awalnya, dia terlihat gemuk dan pendek. Saat ini, dia sebenarnya memiliki kekuatan yang dahsyat. Saat pedang ditembakkan, cahayanya berkedip. Melihat adegan ini, Mu Yun mengepalkan tinjunya dan kembali menunjuk. Jari Dewa Darah Yin, segera setelah Anda tunjukkan, gas darah yang tajam dilepaskan saat ini. Bang, pada saat ini, jari darah melepaskan kekuatan Qi dan darah yang mendominasi, meledak, dan membersihkan pedang kuno. Memotong. Wajah Gu Zeng tetap tidak berubah saat ini. Dia melangkah keluar dan memotong lagi. Ilmu pedangnya juga merupakan keberadaan terbaik di antara anak-anak yang dihormati di Paviliun Senjian. Mu Yun, serangan ini tidak bisa melukainya. Pedang bulan yin darah. Tapi dalam sekejap, serangan Mu Yun berubah dan beberapa cara menjadi aneh. Bilah bulan, benar-benar terkondensasi oleh gas darah. Darah berkumpul ke dalam bilah darah, dan cahayanya sangat kuat. Pada saat ini, ilmu pedang tiba-tiba menjadi murah hati dan murah hati. Pada saat ini, bilah darah dilawan oleh pedang Gu Zeng. Nak, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Tebakan, Mu Yun tersenyum. Bang, dalam sekejap, aun darah terbuka. Seperti sarang laba-laba, itu menyelimuti tubuh Gu Zeng. Meledakkan, suara berderak terdengar pada saat ini. Darah dan cahaya menjadi mengerikan. Pada saat ini, Gu Zeng tiba-tiba menjerit dan sosoknya mundur. Di permukaan tubuhnya tercium bau korosi, daging dan darahnya menjadi merah, dan kulit arinya pecah-pecah. Qi dan darah yang dipadatkan oleh Mu Yun memiliki nafas yang sangat panas. Wajah Gu Zeng terkejut. Apakah 99 dari daftar 100 orang? Ini sedikit lebih lemah dari yang kukira. Mendengar ini, paru-paru Gu Zeng akan meledak karena marah. Mu Yun, menipu orang terlalu banyak. 1000 gunung dan 10.000 pedang. 10.000 pedang memimpin ribuan gunung. Sepatah kata jatuh, dan pedang panjang Gu Zeng keluar lagi dan lagi saat ini. Cahayanya langsung keluar. Boom, pedang menutupi langit dan bumi. Pada saat ini, nafas Gu Zeng seperti ribuan pedang berkumpul di satu tempat. Mata Mu Yun berubah. Tinju suci linggui. Tinju ditembakkan pada saat ini, dan kekuatan guntur menghancurkan pedang Qi. Tetapi lebih banyak pedang Qi yang terbunuh saat ini. Mu Yun sekarang, terlambat untuk berpikir lebih jauh, sosoknya mundur.
Huanglong memecahkan suara surga. Raungan rendah terdengar pada saat ini. Itu seperti suara nyanyian naga. Boom! Seluruh kuil kuno bergetar saat ini. Merindukan, guru. Bersama, pada saat ini, orang hanya merasa otak mereka sangat tertekan. Saat ini, Gu Zeng hanya bisa melihat pedang panjang yang menopangnya. Tiba-tiba, sesosok muncul di depannya. Sejujurnya, kamu benar-benar mengecewakanku. Sebuah kata jatuh dan Mu Yun mencondongkan tubuh. Pada saat ini, Gu Zeng tercengang oleh suara kaisar yang mematahkan naga. Dia bingung dan tidak bisa menjawab sama sekali. Telapak tangan menembus tubuhnya, meraih jiwanya dan meremasnya dengan lembut. Semuanya meledak. Gu Zeng, kematian tubuh. Yang lain benar-benar ketakutan dan bodoh saat ini. Mata Mu Yun tenang. Dia menekuk jari-jarinya dan menembak saat ini. Bang-bang. Beberapa seniman bela diri yang menghormati puncak dan mencapai kondisi sempurna terbunuh. Namun masih sedikit yang menghormati kesempurnaan agung dan melarikan diri. Berhentilah mengejar, teriak Mu Yun saat ini. Pangguling bergegas kembali. Mu Yun berkata dengan serius, tempat-tempat itu bagus dan lengkap. Bahkan jika mereka mengejar, mereka tidak bisa dibunuh dalam hitungan detik. Dengan kekuatanku saat ini, penyempurnaan rasa hormat bumi bukanlah ancaman, dan penyempurnaan rasa hormat bumi bukanlah lawanku di bawah daftar 100 orang. Adapun daftar 100 orang, mulut Mu Yun sedikit terangkat. Gu Zeng kali ini, tapi dia benar-benar membunuhnya. 99 dari daftar 100 orang. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini ada di daftar 100 orang. Menghormati atas, setidaknya di surga ke-9, keberadaan puncak bumi dihormati. Tetap berkemas dan bersiap-siap untuk pergi. Ya, mereka sibuk sekarang. Pada saat yang sama, para buronan dihormati, lengkap dan malu, dan dikembalikan ke istana bawah tanah. Mengapa panik? Gu Yong memandangi beberapa orang dan tampak tidak senang. Hah, di mana Gu Zeng? Begitu ucapan ini keluar, beberapa orang saling memandang. Mengatakan, kakak Gu Yong, kami telah bertemu Mu Yun. Salah satu dari mereka buru-buru berkata, oh, Gu menangkap dan membunuh Mu Yun. Gu Yong terkejut saat ini. Mu Yun, bunuh Mu Yun. Jika dia berada di paviliun pedang ilahi, dia setara dengan memiliki pendukung besar dengan 3 dewa. Tidak, tidak, Gu Yong berkata dengan tidak sabar, jangan bicara omong kosong, bicaralah dengan cepat. Gu Zeng dibunuh oleh Mu Yun. Kami, lolos, bang. Begitu ini dikatakan, sebuah ukiran batu giok di tangan Gu Yong langsung ditiup menjadi bubuk saat ini. Omong kosong, Gu Yong menatap beberapa orang dengan dingin. Apa kekuatan Mu Yun? Gu Zengnai adalah tempat ke-99 dalam daftar 100 orang. Salah satu dari mereka berkata dengan suara bergetar, benar, saudara Gu Yong. Ya, orang lain juga buru-buru berkata, orang itu, dia telah mencapai keadaan di Zun sepenuhnya. Dia kejam dan kekuatannya meletus, yang membuat orang tidak dapat menghindar. Begitu dia mengatakan ini, Gu Yong mengepalkan tangannya. Nafas teror dilepaskan pada saat ini. Gu Zeng, mati. Bawa saya, saluran vokal Yongshen kuno, Mu Yun. Saya meremehkan orang ini. Bumi ini besar dan lengkap. Orang ini dipromosikan begitu cepat. Pada saat yang sama, sisi lain, Ding Feng juga mendapat kabar. Oh, Gu dibunuh. Ding Feng terkejut dan berkata, meskipun Gu Zeng 99 dalam daftar 100 orang, kekuatannya tidak buruk. Kakak Ding, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Ding Feng berkata dengan tenang, bunuh saja Gu Zeng. Jika bocah ini berani muncul di hadapanku, aku akan memberitahunya cara menulis kata kematian. Beri perintah. Semuanya, setidaknya mereka bertiga menghormati tim pertama. Karena orang itu bisa membuat beberapa orang di sekitar Gu Zeng kabur, itu membuktikan bahwa dia tidak bisa membunuh beberapa orang dalam sedetik. Hanya 3 orang yang menghormati kesempurnaan yang agung dan tidak akan dibunuh oleh yang kedua, sehingga memungkinkan untuk melapor. Ya, seketika, sosok-sosok berserakan dan menghilang pada saat bulan Sekte Taiyin makmur, dan saya juga mendapat kabar saat ini. Menarik, bulan yang makmur tersenyum dan berkata, aku masih bertanya-tanya, orang ini sangat lemah, bagaimana dia bisa menjadi orang dari Sekte Taiyin kita? Sekarang sepertinya orang ini memiliki sesuatu. Elder Martial Sister Yue, ayo. Kami hanya mencari harta karun, bukan membunuh orang,
kata Yue sambil tersenyum. Apakah Muyun ini hidup atau mati tidak ada hubungannya dengan kami? Ya, 99 dari daftar 100 orang. Ini juga membuktikan bahwa Muyun memiliki kekuatan ini. Yang mengganggu semua pihak adalah keberanian Muyun. Orang ini harus tahu bahwa mereka akan membunuhnya. Tetapi bahkan jika Anda tahu, Muyun tidak lari sama sekali. Sebaliknya, saya bertemu Gu Zeng dan membunuh Gu Zeng. Saya harus mengatakan, Muyun ini benar-benar gila. Untuk sementara, para pihak memperkuat aliansi mereka. Ini bukan lagi tim yang terdiri dari beberapa orang, tetapi tim yang terdiri lebih dari 10 orang, dan setiap tim memiliki lebih dari 2 orang. Muyun tidak tahu tentang ini. Bahkan jika Anda tahu, Anda tidak peduli. Pelarian sebelumnya adalah karena kurangnya wilayah. Dan sekarang, tidak perlu melarikan diri. Jika dia bertemu tim tertentu, dia mungkin bukan lawan. Bumi ini besar dan lengkap. Perasaan kekuatan seluruh tubuh benar-benar berbeda ketika Anda mencapai alam hormat dan kesempurnaan bumi. Nafas yang menyenangkan ini membuatnya benar-benar mengerti apa itu penghormatan bumi yang sebenarnya. Tubuh Dharma tertinggi, hormati tubuh asli, tubuh kerangka surgawi, Tuhan menghargai jiwa. Apa yang disebut menghormati tubuh sejati, berarti bahwa tubuh Dharma bertepatan dengan tubuh fisik. Itu setara dengan tubuh fisik seorang prajurit. Kenakan lapisan pelindung. Lapisan baju besi ini tidak hanya dapat menghentikan serangan lawan, tetapi juga pemotongan ruang. Muyun juga berarti memikirkan dirinya sendiri. Rumus tubuh sejati ganda terdiri dari 3 gerakan, angin guntur telapak tangan, tinju suci kura-kura roh dan kaisar naga memecahkan suara surga. Serangan itu benar-benar mencapai puncaknya. Selain itu adalah keputusan dari Dewa Darah Yin. Jari Dewa Darah Yin, pedang bulan Yin darah, telapak langit darah Yin. Serangan rangkap 3. Kedua jenis formula ketuhanan ini paling cocok untuk dihormati. Selain itu, ada kartu tersembunyi lainnya. Gambar surga yang membunuh dapat diubah menjadi pertahanan pakaian Dewa Kuning Pucat, yang dapat sangat meningkatkan kecepatan dan kekuatan Anda. Awalnya, itu diberikan kepada Xuan Feng hari itu. Tapi Guiyi juga ada di antara mereka. Muyun khawatir dia akan ditemukan oleh orang-orang di rumah Danti, jadi dia mengambilnya kembali. Pohon dunia ditransplantasikan ke Xuan Feng. Setidaknya pada tahap ini, Xuan Feng masih dibutuhkan. Pakaian Dewa Kuning Pucat memiliki efek yang aneh. Pada saat yang sama, itu adalah mata surga, yang berubah menjadi bilah tajam dan pusaran di angkasa, dengan kekuatan yang dahsyat. Mata reinkarnasi memperoleh jalan Yin dan Yang Tai Chi, membakar segalanya dan memusnahkan segalanya. Yang lainnya adalah tubuh naga. Perlihatkan tubuh Dewa Naga asli. Itu hanya tubuh Dewa Naga yang asli. Itu tidak bisa digunakan sesuka hati. Mereka yang melihat tidak boleh tetap hidup. Kalau tidak, dia bisa berubah menjadi naga, yang diketahui oleh semua pihak di surga ke-9, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Bahkan di kerajaan naga, jika keluarga naga mengetahuinya, mereka akan membunuhnya. Seorang manusia telah mencapai transformasi dari tubuh manusia menjadi tubuh naga. Ini terlalu berbahaya bagi naga. Begitu orang lain mengetahui metodenya, mereka akan membunuh naga itu dan memperbaikinya. Oleh karena itu, naga sungguhan tidak dapat digunakan kecuali dijamin akan membunuh semua mulutnya. Pakaian ilahi kuning pucat bukanlah apa-apa. Ketika orang melihatnya, mereka pikir mereka paling banyak adalah artefak pertahanan yang dapat dipakai. Mata surga dan mata reinkarnasi adalah 2 ki pembunuh. Tapi kartu terbesar Muyun sekarang. Sepasang mata ini, kekuatan yang terkandung, terlalu kuat. Secara alami, pembunuh terbesar adalah teknik pencarian kematian yang hebat. Tukar hidup dengan surga, tukar kekuatan dengan surga. Namun, dia sekarang memiliki kehidupan 9 juta yuan. Jika dia tidak bisa mendapatkan manik-manik Yin dan Yang, dia harus memperbarui hidupnya untuk Xuan Feng lagi. Dan formula ini terlalu kuat. Terakhir kali, dibutuhkan setidaknya 100 tahun untuk pil ilahi Meng Zimo dan Miao Xianyu untuk pulih jika mereka tidak dipelihara sepanjang waktu. Formula ini tidak dapat digunakan lagi. Bahkan, selain itu, Muyun juga memiliki 12 harta paling berharga dari banjir dan kelaparan. Penggemar burung pipit, oven langit dan bumi, itu hanya kipas burung pipit. Seperti benda mati, tidak dibawa kendalinya sama sekali. Sekarang, tanpa penindasan pohon dunia, hanya persatuan yang ditekan, dan dia tidak dapat mengendalikan langkah lain.
Oven langit dan bumi, roh buatan sendiri. Tepatnya, itu bukanlah roh dari instrumen tersebut, tetapi kecerdasan dari tubuh oven di langit dan bumi. Jika Anda ingin menghapus kendali kecerdasan, Anda masih membutuhkan pohon dunia. Sekarang, dia hanya memiliki 20% kendali atas oven di langit dan bumi. Jika Anda menggunakannya dengan gegabah, Anda akan ditentang dengan keras oleh orang ini dan melarikan diri. Saya kira saya akan mati dengan menyedihkan. Memahami ini, Mu Yun juga bernafas. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk membunuh setelah dia menduduki peringkat 80 dalam daftar 100 orang. Tentu saja, sisi lain ramai, jadi tidak mungkin. Tuhan, lihat, suara terenggiling terdengar saat ini. Mereka berdiri di depan sebuah kuil kuno dan berhenti. Aula Bumi Yin, Mu Yun mengangkat alisnya. Tempat ini sangat menarik. Tanahnya seperti dua kacang polong. Yin dan Yang. Mungkinkah ini sarana Yin dan Yang? Masuk dan lihat. Bagus. Pada saat ini, mereka melangkah ke siapa? Saat mereka memasuki pintu kuil, sebuah suara terdengar saat ini. Sua-sua. Segera, beberapa sosok berlari keluar, mengepung Mu Yun dan Pan Guling, dan menatap mereka dengan pandangan buruk. Ko, Gembala. Tawa ringan terdengar saat ini. Ketika saya melihat wanita itu, dia mengenakan rok panjang, tersenyum seperti bunga, dan terlihat menawan, seperti surga. Bulan makmur, bulan sekte Taiyin makmur. Saya tidak kenal siapapun di sini. Permisi. Mu Yun melengkungkan tangannya dan ingin pergi. Apa yang kau khawatirkan? Bisakah aku masih memakanmu? Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun berhenti. Bulan yang makmur tersenyum dan berkata, reputasi sang gembala jauh jangkauannya. Siapa yang tidak tahu? Bahkan Komandan Biking Yu, murid istriku dari Sekte Taiyin, terpesona oleh penggembala itu. Aku tidak sebodoh itu. Aku akan melawanmu. Artefak, pil ilahi, dan formula ilahi dari tingkat penghormatan ilahi memang sangat menarik bagiku, tetapi mereka belum mencapai titik di mana aku bisa putus asa. Lagi pula, kehidupan kecil itu penting. Mu Yun melihat kemakmuran bulan. Wanita ini adalah 60 dalam daftar kaisar. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Gu Zeng. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa membunuh lebih dari 90 orang di luar Di Zun. Untuk menghadapi 80-90, yaitu 50-50, atau bahkan sedikit lebih lemah. 60. Dia bukan tandingannya. Jangan khawatir, Gembala, aku tidak akan melakukannya untukmu, kata Yue sambil tersenyum. Sepertinya kamu tahu banyak tentang aku. Bukan hanya aku. Yue sibuk dengan serius berkata, berapa pasang mata yang Biking Yu menatapnya setelah dia meninggalkan kultus untuk jangka waktu tertentu. Belum lagi giok hijau, dua orang luar biasa di rumah Danti, dan wanita pedang dewa di paviliun pedang dewa. Selama Dewa Zunmen mau menyelidiki masalah ini, tidak akan ada berita. Kalau tidak, gembala itu berpikir, mengapa Puncak dan Guyong membunuhmu dengan nama? Mu Yun berkata sambil tersenyum, ada Tuhan yang ingin aku mati dan menempati istriku. Istri, saat kata ini keluar, bulan sibuk dan terpana. Bahkan, dia juga sangat penasaran. Apa yang Mu Yun andalkan untuk membuat keempat dewi mati dengan keras padanya. Bulan yang makmur tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah Mu Yun, dan matanya akhirnya tertuju ke bawah Mu Yun. Itu pasti. Saat ini, Mu Yun diam-diam memarahi di dalam hatinya. Ini bukan pertama kalinya orang berpikir begitu. Karena ditemukan oleh Sekte Taiyin Anda, saya tidak akan mengganggu Anda. Mu Yun berbicara lagi dan ingin pergi. Anak gembala, mengapa? Khawatir. Bulan yang makmur berkata sambil tersenyum, kuil Yin ini sangat besar dan memiliki interiornya sendiri. Sangat sulit bagi puluhan orang yang saya pimpin kali ini untuk menemukannya. Masuk dan lihatlah. Saya tidak keberatan. Mata Mu Yun berbinar saat ini. Apa, takut aku akan memakanmu? Kamu bisa membunuh Gu Zeng, aku tidak bisa dengan mudah membunuhmu, kata Yue lagi. Ini mengejutkan Mu Yun. Hanya setengah hari sebelum dia membunuh Gu Zeng. Orang-orang di paviliun Senjian tahu bahwa dia bisa mengerti. Tetapi orang-orang dari Sekte Taiyin begitu cepat mengetahuinya. Setidaknya kami juga menguasai daftar 100 orang lokal. Kami masih bisa mengetahui beberapa berita. Mu Yun tersenyum dan berkata, kalau begitu, lebih baik menuruti perintah. Bulan yang makmur melambai,
dan beberapa orang di sekitar Mu Yun dan Pan Guling bubar saat ini. Nah, masuk ke dalam dan lihatlah. Kuil Yin Bumi kemungkinan besar melibatkan inti dari Kuil Yin Bumi. Jangan lewatkan detail apapun. Ya, bayangan tersebar. Mu Yun dan Pan Guling juga melewati pintu aula sepenuhnya saat ini. Memasuki aula, Mu Yun menemukannya. Dikelilingi oleh sebuah persegi, panjang dan lebarnya 10.000 meter. Di tengah alun-alun, sebuah istana berdiri dengan tenang. Ada juga beberapa istana di sekitarnya. Istana besar dikelilingi oleh 4 arah. Apalagi bahan yang digunakan untuk membangun istana sangat bagus. Pohon Tianhuai, Boni Paulonia, bahan bangunan ini, bahkan kekerasannya, lebih kuat dari artefak di tingkat lokal. Nyatanya, di Jurang Maut, dengan naiknya level kekuatan, base camp semua pihak dibangun semakin kokoh. Sama seperti di awal, ketika Mu Yun berada di daerah terpencil di timur, dia menyerahkan tangannya dan satu kepalan tangan sudah cukup untuk menghancurkan puncak gunung. Tapi kalau di paviliun pedang, dengan pukulan telak, dia mati dan mendobrak pintu aula utama. Bahan bangunan di paviliun pedang dewa sangat bagus. Dengan restu dari arai di mana-mana, mereka tidak bisa dihancurkan. Dari bahan bangunan ini, kita juga bisa melihat bahwa tempat ini sangat berbeda dengan yang ada di luar. Pergi ke sana. Dalam benak saya, suara persatuan tiba-tiba terdengar. Ada hal-hal yang baik. Pada saat ini, Gui berkata, sungguh luar biasa untuk meningkatkan rasa hormat duniamu. Mu Yun mengambil Pan Guling dan melihat ke aula. Jika ada seseorang di aula, Mu Yun dan yang lainnya tidak akan masuk. Jika mereka melewati, mereka akan pergi ke aula berikutnya. Seolah tidak sengaja, mereka datang ke sebuah aula di sudut timur laut. Katanya itu aula utama. Aula ini jauh lebih buruk daripada yang lain. Tingginya lebih dari 10 meter dan panjang dan lebarnya sekitar 5 atau 6 meter. Aula utama terlihat, bahkan ada yang rusak. Mu Yun melangkah ke aula dan embusan debu menerpa wajahnya. Barang-barang yang ditempatkan di seluruh aula terlihat rapi, tetapi semuanya rusak. Pan Guling melihat perabotan di aula dan berkata, Bante, ini lebih seperti tempat tinggal seorang pelayan tua. Suara penyatuan terdengar di benak Mu Yun. Ketahuilah kentut, ada sisa bau surga di dalamnya. Tuhan, Mu Yun buru-buru melihat sekeliling. Temukan dan komunikasikan dengan satu sisi. Bisakah kamu merasakan nafas makhluk surgawi sekarang? Apakah tempat ini sudah ada selama jutaan tahun? Singkatnya, bagaimana kamu pulih sekarang? Terakhir kali aku berada di Gunung Kuno Ujian, kamu meninggalkanku dan lari ke kedalaman. Kenapa kamu pergi? Dan terakhir kali, kamu berada di wilayah lautan berdarah. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu kabur secara diam-diam. Tempat-tempat itu bisa memulihkan kekuatanmu, kan? Seberapa jauh sudah pulih sekarang? Gui berkata dengan tidak sabar, cari baik-baik. Jika kamu tidak membantuku, tidakkah kamu akan membiarkanku sembuh? Mu Yun terbatuk dengan canggung. Bukannya aku tidak membantumu menemukannya. Bukankah kekuatanku tidak cukup? Tuhan, lihat. Suara terenggiling terdengar sekarang. Ketika Mu Yun mendengar suara itu, dia hanya melihat ranjang bambu jauh di dalam aula. Saat ini, sesosok bungkuk bersandar di ranjang bambu. Tapi sosok itu, yang sudah berubah menjadi kerangka, sepertinya tersebar hampir setiap saat. Di tulang tangan lelaki tua yang layu itu, dia memegang cangkang kura-kura. Ada 4 baris karakter kecil di tulang hantu. Ini bukan font zaman sekarang, tapi beberapa kuno, yang sangat berbeda dengan font zaman sekarang. Buka ke segala arah. Jalan surga sekarang. Melangkahlah ke jalan menuju surga. Menyanyikan sebuah lagu. Panguling membacanya dan menggaruk kepalanya. Dia tidak mengerti. Satu wajah ketidakberdayaan. Kamu adalah kumpulan sumber api. Kamu bodoh. Mu Yun tidak berdaya. Salahkan aku. Buka di mana-mana. Bisik Mu Yun. 4 gerbang surgawi. Dia ingat bahwa kaisar kuno yang tak berujung menyebutkan Si Fang Tianmen bersamanya. Tampaknya banyak dewa dan kaisar kuno sedang menunggu Si Fang Tianmen. 4 gerbang surga terkait erat dengan jalan Tuhan dan kaisar. Ketika 4 gerbang surga dibuka, jalan surgawi muncul. Jalan surgawi seharusnya menjadi jalan Tuhan dan kaisar. Pencapaian kaisar ilahi adalah surga dan keberadaan yang mendominasi segalanya. Menginjakan kaki di jalan surga, menjadi dewa kaisar, bernyanyi dan menari. Mungkin ini yang dipikirkan oleh mereka yang menyebut Tuhan dan kaisar. Mu Yun menghela nafas. Si Fang Tianmen,
Dia tidak tahu apa itu. Tapi sekarang, ini bukan pertama kalinya mendengar nama itu. Selain itu, 4 gerbang surga harus terkait dengan kepentingan 9 kehidupan putra surga. Apakah Kaisar 9 nyawa membawa jalan Kaisar Dewa? Tapi seharusnya tidak. Jika kita mengatakan bahwa 4 gerbang surga tidak dibuka, kita tidak dapat mencapai Kaisar Ilahi. Bagaimana kamu Xiao Yao mencapai Kaisar Dewa? Bagaimana Kaisar Ming mencapai Kaisar Dewa? Ye Xiao Yao adalah takdir dari 9 kaisar kehidupan. Itu mungkin alasan takdirnya, tapi Kaisar Ming bukan. Gumam Mu Yun. Tapi dia berkata sambil tersenyum, kalimat ini sebenarnya tidak buruk. Hah, Kaisar 9 kehidupan lebih seperti kunci untuk membuka God Emperor Avenue. Banyak dewa dan kaisar kuno sedang menunggu kemunculan Si Fang Tianmen dan Avenue. Ye Xiao Yao bisa menjadi kaisar dewa. Menurutmu, takdir surga adalah miliknya. Adapun Kaisar Ming, Gui bergumam, dengan cara kaisar dewa, tidak ada orang kedua di dunia yang bisa melakukannya. Apa maksudmu? Secara harfiah, Gui berkata perlahan, sebelum Kaisar Ming, itu adalah langit kuning sebagai dewa pertama dan kaisar pertama. Sebelum langit kuning, surga adalah Tuhan pertama dan kaisar pertama. Kedua orang ini, yang hidup di zaman kuno dan zaman kuno, bisa dikatakan sebagai orang pertama yang memimpin para dewa dan kaisar. Mu Yun tidak bisa membantu menyela saat ini, apakah kamu ingat? Apakah kamu masih mendengarkan? Mendengarkan. Gui melanjutkan, jalan surga dan jalan surga kuning sangat dekat dengan jalan Tuhan dan kaisar, tetapi mereka tidak dapat mengambil langkah itu sepanjang waktu. Oleh karena itu, Huang Tian berencana untuk membunuh surga, mengambil jalannya dan melanjutkan jalannya untuk dirinya sendiri. Tapi akibatnya, masih belum ada kesuksesan. Dan Kaisar Ming, membunuh Huang Tian, akhirnya berhasil. Kesempatan seperti ini, 1 dari 10 juta. Lagi pula, hanya ada 1 langit kuning dan 1 surga di dunia dari zaman kuno hingga sekarang. Atas nama surga, mereka mewakili langit dan bumi, yang cukup untuk melihat kekuatan mereka. Mu Yun mengangguk. Kaisar Ming dapat mengandalkan, merampas surga dari langit kuning Avenue dan membantu dirinya sendiri menjadi kaisar dewa. Tapi kesempatan ini hilang. Dewa pertama di zaman kuno, surga. Dewa pertama di zaman kuno, Huang Tian. Sekarang, di mana kita dapat menemukan gelar Tuhan dan kaisar yang begitu kuat? Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, maka kamu dapat membunuh lebih banyak dewa dan kaisar untuk menebus jalanmu sendiri. Jika kamu tidak bisa, kamu tidak bisa mencapai surga dan langit kuning. Bahkan jika kamu membunuh dan menghilangkan dirimu sendiri, itu. Gui berkata lagi, dan apakah menurutmu dewa dan kaisar kuno begitu mudah dibunuh? Jika kamu membunuh orang lain akan membunuhmu. Siapa yang ingin orang lain menjadi nelayan? Jadi orang-orang itu bersembunyi dan menunggu Si Fang Tianmen muncul. Mu Yun memahaminya di dalam hatinya. Dewa dan kaisar kuno itu benar-benar untuk God Emperor Avenue. Jalan pencapaian Kaisar Ming dari God Emperor tidak dapat diambil oleh orang lain. Prestasi Ye Xiao Yao dari God Emperor tidak dapat diambil. Awalnya, ayahmu adalah yang paling mungkin menjadi kaisar dewa di antara gelar dewa dan kaisar, tetapi dia memotong jalan. Dia menghela nafas. Jalan kaisar dewa, menarik begitu banyak dewa dan kaisar kuno, saya tidak bisa tidak menunggu selama jutaan tahun, dan mungkin saya akan terus menunggu. Jika aku bisa menjadi kaisar dewa, mungkin jalan ayahku akan dibuka lagi. Mu Yun berkata sambil tersenyum, tidak peduli ayah atau anakku, aku tidak bisa mengendur. Saya membuka mulut dan tidak mengatakan apa yang ingin saya katakan pada akhirnya. Mu Yun masih belum mengetahui beberapa hal sekarang. Misalnya, Mu Qingyu mungkin, jalannya masih ada, namun, kata-kata ini harus diucapkan saat Mu Yun bertemu Mu Qingyu di masa depan. Unifikasi hanyalah spekulasi. Mu Qingyu dulu bisa melihat tembus, tapi sekarang dia tidak bisa melihat tembus. Apa yang direncanakan Mu Qingyu? Sebelumnya, dia berpikir bahwa Mu Qingyu adalah agar Mu Yun membuka jalan dan membiarkan Mu Yun pergi ke God Emperor selangkah demi selangkah. Tapi sejak saya tiba di Changlan Wanji, sebaliknya, Mu Qingyu benar-benar melepaskannya. Apakah dia benar-benar tidak khawatir Mu Yun akan mati? Mustahil. Tapi kenapa masih disembunyikan? Apa yang dia temukan? Misalnya, hilangnya tiba-tiba para kaisar dewa di hutan belantara.
Apa yang terjadi selama kelaparan? Pada saat ini, kepalaku menjadi sedikit bingung. Pada saat yang sama, ratusan juta mil jauhnya, antara ruang dan waktu tanpa akhir, saya tidak tahu wilayah mana, dua sosok, berjalan bersama. Seseorang merindukanku. Mu Qingyu berpakaian biru, anggun dan pendiam. Sekarang dia tertawa. Bah, siapa yang akan merindukanmu kecuali Kaisar Hijau? Selain itu, Bing Xiaochen tidak bisa menahan sumpah serapah. Ada banyak sekali, anakku, cucu-cucuku, akan merindukanku. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, Bing Xiaochen, putrimu. Pernahkah kamu memikirkanmu? Bagaimana kamu akan bertanya padaku? Bing Xiaochen mendengus, putriku, kamu tidak melakukannya. Salahkan aku. Mu Qingyu bersenandung, aku akan membantu kelahirannya kembali. Kalau tidak, putrimu akan dibunuh oleh orang-orang dari klan jiwa. Bing Xiaochen bersenandung dan tidak banyak bicara. Bulu Mu Qing layu. Xiao Yao God Emperor sangat jujur dan perhatian terhadap orang-orang di dunia. Bagaimana dia bisa memilih begitu banyak orang dengan ide hantu sebagai menantunya? Mu Qingyu, kemana kamu membawaku? Debu es yang menderu tidak bisa menahan dengungan. Bawa kamu untuk melihat Sandy Avenue. Mu Qingyu berkata sambil tersenyum, Bing Xiaochen, sudah berapa lama kamu mendominasi puncak? Sudah waktunya disebut Kaisar dan Tuhan. Tidakkah kamu ingin memanggilmu Kaisar Feng? Jangan malu ketika putrimu menjadi gelar Kaisar dan kamu masih tuannya. Anda peduli. Bing Xiaochen memotong dan berkata, meskipun aku bukan Kaisar gelar, tidak kosong untuk bertarung dengan gelar Kaisar. Lalu kamu mencoba melawanku. Mu Qingyu berkata dengan serius. Pergi. Bing Xiaochen menatap Mu Qingyu dan mengelak di matanya. Mu Qingyu bertarung dengan Di Yuan, tapi dia melihatnya. Benar-benar sengit. Orang ini, bukankah dia memotong jalan karena Kaisar Qing dan Mu Yun? Bagaimana itu bisa begitu sengit? Mu Qingyu, katakan padaku, apakah kamu sudah memperbaiki jalan itu? Bing Xiaochen berkata dengan serius, setidaknya putriku telah menjadi menantumu sekarang. Kami menantu, dan cucuku juga cucumu. Katakan padaku, aku juga punya pantat. Aku hanya bayi perempuan. Jika putramu mati, putriku tidak bisa hidup. Kita bisa membantu belalang dengan tali yang sama. Pergilah, kau adalah belalang. Kamu keluar saja, aku Bing Huang. Setelah memarahi, Mu Qingyu memandang Bing Xiaochen dan berkata sambil tersenyum, jika aku memulihkan jalan, bahkan jika Kaisar Yuan memiliki segel Kaisar Dewa dari Kaisar Ming, mudah bagiku untuk membunuhnya. Apakah menurutmu gelarnya orang pertama di bawah Kaisar Dewa adalah menipu orang? Bahkan jika aku setengah cacat sekarang, apa yang bisa dilakukan Kaisar Yuan padaku? Aku tidak bisa membunuhku, tapi aku masih terluka parah. Mendengar ini, Bing Xiaochen ingin membunuh. Bisakah orang ini mati tanpa berpura-pura? Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana ini? Bing Xiaochen tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak tahu ruang dan waktu. Kami bahkan tidak tahu sudah berapa tahun kami berada di sini. Sekitar 2 atau 3.000 tahun. Mendengar ini, es bergemuruh di sudut mulut debu. Mu Qingyu, pasti ada masalah. Kamu pasti sudah mencapai Kaisar Dewa, bukan? Kamu bisa menghancurkan jalan Kaisar Dewa. Bukan. Mu Qingyu tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia berkata dengan misterius, aku akan mengajakmu melihat God Emperor Avenue. Mungkin kamu bisa melangkah ke tingkat gelar Kaisar sekaligus. Pada saat itu, kalian keluarga Es Phoenix dapat melampaui keluarga Phoenix Api dan menjadi penguasa keluarga Phoenix yang sebenarnya. Saya tidak peduli. Benar-benar tidak. Pergi. Bing Xiaochen mendengus, tidak jarang. Tidak ada yang bisa dilihat. Tidak akan menjatuhkan sepotong daging pun. Mu Qingyu tersenyum tipis dan tidak peduli. Lao Bing, jangan panggil aku seperti itu. Hubungan kita tidak begitu baik. Es meraung dan mendengus. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kita berada dalam hukum? Itu tadi. Mu Qingyu tersenyum dan berkata lagi, Lao Bing, kamu harus melihat jangka panjang. 9 kaisar surga tampak kuat dan mendominasi, dan tidak ada yang berani menipu mereka. Itu karena keberadaan Kaisar Ming, Dewa Surga. Tapi pikirkanlah, karena Kaisar Surga begitu kuat, mengapa kamu tidak berurusan dengan semua dewa dan kaisar kuno yang tersembunyi? Pikirkan lagi, mengapa kesalahan peradaban setelah banjir dan kelaparan? Apakah tidak ada kaisar dewa di masa banjir dan kelaparan? Kalau begitu,
Mengapa hanya dua dewa yang muncul setelah banjir dan kelaparan selama ratusan juta tahun? Selain itu, apa itu gerbang surga persegi? Siapa yang mengatakan putra surgawi 9 kehidupan? Apakah kamu tidak ingin tahu tentang ini? Mendengar kata-kata Mu Qingyu, Bing Xiaochen tertegun. Kamu tahu, aku tidak tahu, jadi aku membawamu ke sini untuk menemukan rahasianya. Jika kita dapat menemukan rahasia kelaparan, kamu dan aku dapat mencapai kaisar. Dewa, mendengar ini, Bing Xiaochen hanya merasakan hawa dingin di tubuhnya. Mu Qingyu benar-benar kesal dan baik hati. Dengan kemampuannya, datang saja sendiri. Kenapa kau menahannya, es tua? Hah. Selanjutnya, hati-hati. Hati-hati apa? Kata-kata dari debu yang mengaum es baru saja jatuh. Tiba-tiba, ada pusaran langit dan bumi. Pada saat ini, ruang dan waktu sepertinya runtuh. Kedua sosok itu tiba-tiba menghilang di tempat. Mu Qingyu, kamu mengadu aku lagi. Suara debu es yang menderu perlahan menghilang. Pada saat ini, Aula Bumi Yin berada di aula sudut yang rusak. Mu Yun mengambil tulang hantu itu dan menatap Guiyi. Petik 2, iya dan tidak. Guiyi tersenyum dan berkata, tulang penyu ini berguna bagiku, dan di sini, ada juga yang berguna untukmu. Apa? Di sana, lihat kembali dinding aula utama yang rusak. Saat ini, dinding aula utama terlihat indah dan rusak. Guiyi tersenyum dan berkata, ada susunan di sini. Ada rumus ilahi di dalam susunan. Jika kamu memecahkan susunannya, mungkin kamu dapat memahami susunan ini dan mengeluarkan formula ilahi, yang sangat bermanfaat bagi kultivasimu. Mu Yun tampak curiga. Aku tidak akan memberitahumu. Aku akan memahaminya sendiri. Jika kata persatuan jatuh, itu akan kehilangan jejaknya. Mu Yun melihat dinding yang rusak. Himpunan, formula ilahi. Bagaimana menurutmu? Tidak seperti itu. Guiyi tidak akan membodohinya lagi, kan? Pada saat ini, Mu Yun duduk bersila. Ujung jari dan pola larik mengembun. Untuk sesaat, pola larik menempel di dinding, dan benang-benangnya kembali ke dinding. Namun, tidak ada penemuan aneh. Perlahan, Mu Yun meningkatkan pola larik Dao. Tapi masih belum ada penemuan. Lambat laun, Mu Yun kehilangan kesabaran. Tempat ini sebenarnya tidak ada yang aneh. Hanya saja sejak aku mengatakannya, itu tidak boleh berbohong padanya. Hal lama tidak begitu membosankan. Bagaimana menurutmu? Mu Yun sudah tenang sekarang. Ada apa? Lihat, sebuah kata jatuh, mata langit terbuka saat ini, dan pupil Qian melepaskan bilah tajam ruang Tao. Wah, 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 wah. Dinding batu rusak di bawah pemotongan ujung ruang yang tajam. Retakan itu semakin besar dan besar. Secara bertahap, retakan menyebar dan menunjukkan jejak cahaya. Melihat efeknya, Mu Yun terus menggunakannya. Akhirnya, gulungan gambar ditampilkan di depan Mu Yun. Gulungan gambar itu tidak jelas dan sulit dimengerti. Sekilas Mu Yun yakin bahwa itu adalah diagram susunan. Tapi bagan susunan ini lancar. Di ujung dinding sisa, 5 karakter kuno berkilauan dengan cahaya gelap. Arai sapi kura-kura dewa ular. Mu Yun hampir berseru. Saat berikutnya, Mu Yun tampak aneh. Apa, nama arai ini terlalu jelek, bukan? Susunan sapi kura-kura ular dewa. Bisakah Anda menjadi kreatif? Arai dewa tertinggi tingkat lanjut. Mu Yun melihat aliran pola susunan dalam susunan, dan hatinya sedikit bergerak. Ini membuatnya langsung mengabaikan nama arai yang jelek. Susunan dewa tertinggi tingkat tinggi digunakan untuk menangani seni bela diri tingkat surgawi. Arai dewa tertinggi dibagi menjadi 4 tingkat. Dasar, menengah, lanjutan dan atas. Mereka sesuai dengan 4 alam ilahi yang tertinggi, duniawi, surgawi dan ilahi. Dan perbedaan di antara mereka sangat besar. Susunan dewa tertinggi utama, pola susunan tertinggi yang dipadatkan, cocok untuk kekuatan tubuh dharma dari seniman bela diri di alam tertinggi. 10.000 pola susunan dapat membentuk susunan dewa tertinggi utama. 100.000 cara untuk membentuk susunan dewa tertinggi perantara. Arai dewa tertinggi tingkat tinggi setidaknya 1 juta. Itu hanya sedikit. Semakin banyak pola larik dari larik kohesi, semakin kuat kekuatan larik tersebut. Pada saat ini, melihat susunan di dinding, Mu Yun menghela nafas. Susunan lanjutan. Mu Yun berbisik,
Ini sangat berguna. Susunan dewa tertinggi tingkat lanjut. Terhadap tingkat kaisar, jika dia benar-benar bisa memahami dan menangani Di Zun, itu akan mudah. Baru saja, seperti yang dikatakan Guyi, ada formula ilahi lainnya. Apa artinya, Mu Yun? Lihat susunannya dengan hati-hati sekarang. Abaikan ini dulu dan ukir arai di pikiranmu. Putuskan pikiranmu dan Mu Yun melihat ke depanmu. Perlahan, sebuah cahaya, di sepanjang mural, masuk di antara alis Mu Yun. Pada saat ini, garis susunan dalam pikiran Mu Yun mulai mengalir. Mu Yun memanfaatkan kesempatan itu dan dengan hati-hati memahami. Gerakan dari waktu ke waktu. Perlahan-lahan, Mu Yun tiba-tiba merasakan cahaya dan bayangan menyebar di benaknya saat ini. Cahaya dan bayangan itu tampak seperti satu sosok, tetapi mereka juga tampak seperti banyak sosok. Setiap sosok memegang pedang panjang dan melambai-lambaikan pedang. Perlahan, Mu Yun merasa bahwa jalan pedang menjadi semakin jelas. Dalam arai, keterampilan pedang terintegrasi. Mu Yun tertegun. Apakah itu yang dikatakan Guyi? Saat ini, Mu Yun harus menggunakan dua hal sekaligus. Rekam larik saat merekam gerakan pedang. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Perlahan, Mu Yun bernapas. Pada saat ini, Mu Yun merasakan pedang Qi mengalir di tubuhnya. Seluruh tubuhnya sekarang mengalir dengan gerakan pedang. Serangkaian bayangan pedang mengembun menjadi satu set gerakan pedang. Pedang yang bertiup salju. Perlahan, Mu Yun akhirnya berbisik. Gaya pedang Kaisar Seribu Bintang. Pedang memancing bulan. Gantung pedang matahari. Satu gerakan dalam satu bentuk secara bertahap terukir dalam pikiran Mu Yun. Ada 4 set gerakan pedang. Muncul di benak Mu Yun lagi dan lagi, membuat Mu Yun mengingatnya. Berkali-kali, Mu Yun hanya merasa sudah lama sekali. 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun. Tiba-tiba, mata Mu Yun terbuka. Yang mulia, Pangguling merasa lega melihat Mu Yun bangun. Sudah berapa lama aku menonton? Waktu dupa setengah kolom, bagaimana saya bisa? Mu Yun tertegun. Dia jelas merasa bahwa setidaknya ratusan tahun telah berlalu. Luar biasa, 4 set gerakan pedang, setengah kolom waktu dupa. Mu Yun melahirkan perasaan yang tidak nyata sekaligus. Perasaan ini sungguh aneh, misterius. Gumam Mu Yun, susunan ular, kura-kura, dan lembu dewa terukir di benak saya saat ini. Jelas tidak realistis untuk dipahami sekarang. Tapi gerakan bayangan ini benar-benar muncul di pikiranku. Selain itu, ia memiliki bau yang akrab. Mu Yun berdiri dan pedang panjang muncul di tangannya. Itu adalah pedang panjang teratas di antara artefak tertinggi. Di wilayah Laut Jahat Darah, seorang pria dari Aula Darah tak berujung memberikannya kepadanya. Pedang ini sudah lama bersama Mu Yun. Pada saat ini, telapak tangan mengayunkan pedang panjang, dan roh pedang memadat. Mu Yun merasa bahwa gerakan tubuh, tangan, jantung, dan pedangnya terhubung. Perasaan yang sangat nyaman, dan perlahan, jiwa pedang berjalan secara mandiri saat ini. Itu mengembun di pedang panjang dan mekar di roh pedang. Apapun yang kamu inginkan, roh pedang suci. Gumam Mu Yun saat ini. Roh pedang dibagi menjadi 5 tingkatan. Primer, menengah, lanjutan, atas, ilahi. Konsep artistik pedang tidak ada habisnya. Pada saat ini, Mu Yun merasa pedang ada di tangannya dan melakukan apapun yang dia inginkan. Roh pedang ilahi. Bahkan, memasuki gurun timur selama bertahun-tahun. Mu Yun selalu fokus pada peningkatan alam dan budidaya arai. Pedang bukan lagi alat utamanya untuk membunuh musuh. Konsep artistik pedang, 3 langkah. Jiwa pedang, jiwa, pedang dan tubuh pedang. Sejak dia mengumpulkan roh pedangnya, kenaikannya menjadi lambat. Hari ini, saya akhirnya sampai pada langkah roh pedang ilahi. Kekuatan menjadi sangat berbeda, sangat nyaman. Mu Yun bergumam pada dirinya sendiri. Setelah jiwa pedang, itu adalah tubuh pedang. Orang dan pedang terintegrasi. Orang bergerak dan pedang bergerak. Sekarang, bukan waktunya untuk mempertimbangkan ini. 4 set ini gerakan pedang telah mempromosikanku menjadi roh pedang. Ini benar-benar misterius. Aku hanya tidak tahu tingkat keterampilan pedang apa itu. Kali ini, panennya sangat besar. Ini berisi diagram larik dari susunan dewa tertinggi tingkat lanjut. Dalam setengah jam, saya belajar 1 set gerakan pedang. Selamat bersenang-senang. Benar saja, jika kamu berlatih keras dan meningkatkan alammu secara perlahan, hanya melalui pelatihan dan antara hidup dan mati kamu dapat terus merangsang potensimu.
Awan berbisik. Kali ini, ketika Di Zun dalam kondisi sempurna, kekuatan tempurnya ditingkatkan satu langkah lagi. Kali ini, tanpa rasa takut. Pergi ke tempat lain, Mu Yun berkata, mungkin ini saatnya menemukan kesempatan untuk menembus batas rasa hormat bumi dan masuk ke surga. Pangguling sangat senang mendengarnya. Jika Mu Yun dapat dipromosikan ke surga, kekuatannya harus dapat melangkah lebih jauh. Pada saat itu, akan terjadi transformasi. Dia mungkin bisa mencium satu sumber api lagi, dan kekuatannya bisa ditingkatkan dengan cepat. Mereka melangkah keluar dari kuil dan melihat aula utama di kuil Yin Bumi. Saat ini, orang-orang dari Sekte Taiyin masih menjelajahi kuil. Mu Yun tidak peduli. Jika sebelumnya dia takut akan kemakmuran bulan, sekarang tidak ada yang perlu ditakuti. Mu Yun, apakah kamu masih ingin lari? Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di depan. Sua-sua, di sekeliling, sosok muncul. Ada lebih dari 20 orang, dengan momentum yang luar biasa. Yang pertama, melihat Mu Yun, tampak seperti pembunuh. Gu Yong, orang-orang di paviliun Senjian, melihat Gu Yong, mata Mu Yun berkilat. Kebetulan sekali, ini kebetulan. Gu Yong mendengus, aku tidak menemukanmu di paviliun pedang ilahi. Kamu menemukan laki-lakiku lebih dulu. Bunuh saudaraku, hidupmu tidak cukup untuk melawan. Aku akan memberimu rasa hidup daripada mati. Gu Yong penuh dengan semangat membunuh saat ini. Mu Yun berkata sambil tersenyum, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu di bawah langit? Apa katamu? Bulan sedang sibuk. Mu Yun melihat sekeliling dan tidak melihat bayangan orang-orang dari Sekte Taiyin. Klak, tawa ringan terdengar saat ini. Bulan makmur dan ramping. Dia tersenyum selangkah demi selangkah dan menatap Mu Yun, tuanmu, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu. Petik 2. Bahkan jika kamu mati, kurasa Komandan Bi tidak dapat menemukanku. Betulkah? Mu Yun tersenyum dengan tenang. Kamu telah membuat perhitungan yang bagus. Aku khawatir itu akan gagal. Mu Yun mencibir dan berkata, dan satu hal, kamu tidak bisa mengabaikan. Tidak peduli seberapa baik hal itu, hidup adalah yang paling penting. Tentu saja aku tahu itu. Bulan yang makmur tersenyum dan berkata, tidak ada kehidupan, tentu saja tidak ada yang tersisa. Aku hanya berpikir, dengan kekuatan gembala, Gu Yong sendiri mungkin bisa menyelesaikanmu. Mu Yun mendesis dan menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa aku bersembunyi darimu sebelumnya bukan karena aku takut padamu, tetapi karena kamu banyak. Sekarang, begitu Mu Yun mengatakan ini, wajah Gu Yong menjadi dingin. Tampaknya membunuh Gu Zeng telah meningkatkan kepercayaan dirimu. Tapi terkadang, peringkat adalah peringkat. Ada perbedaan besar antara peringkat ke-99 dalam daftar 100 orang di Di Zun dan peringkat ke-80. Gu Yong jatuh, melangkah keluar dan langsung membunuh. Kong, as Gu Yong bergegas keluar dari antara. Di belakangnya, pedang panjang mengikuti saat ini. Satu pedang dalam cahaya dingin, tebas dalam 3 hari. Pedang Gu Yong keluar. Dalam sekejap, pedang panjang itu dengan cepat memotong 3 kali berturut-turut. Lebih cepat dari sekali. 3 pedang, sangat cepat. Suara gemuruh meledak. Suara teredam terdengar pada saat ini. Suara teredam yang lebih baik dari yang lain berkumpul dan berubah menjadi pedang Qi dan memotong Mu Yun. Telapak guntur tertiup angin. Bumi bergetar dengan keras. Pedang Qi, runtuh. 2 sosok, masing-masing mundur. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa kekuatan pedang Gu Yong tadi tidak ada bandingannya. Tapi Mu Yun menolaknya. Wajah Gu Yong dingin saat ini. Baru-baru ini, aku juga belajar ilmu pedang. Aku tidak tahu seberapa kuat itu. Kenapa aku tidak berlatih denganmu? Mendengar ini, wajah Gu Yong berubah. Apa yang orang ini inginkan? Mu Yun melangkah keluar saat ini. Atas dan ke bawah seluruh tubuh, kekuatan berkedip. Sebuah cahaya melintas. Pedang panjang telah muncul di tanganku. Pedang langit bintang merah. Pedang yang bagus. Gu Yong terkejut saat ini. Pedang di tangan Mu Yun benar-benar pedang yang bagus. Dari mana orang ini mendapatkan pedang yang begitu bagus? Saat ini, Mu Yun mengabaikannya. Pedang seharusnya membunuhmu. Wajah Gu Yong membiru begitu dia mengatakan ini. Bajingan ini sangat sombong. Pedang membunuhnya. Apa mimpi musim semi dan musim gugur? Memotong. Gu Yong minum dengan keras saat ini. Bunuh langit dengan pedang dan potong 9 hari. Dalam sekejap, pedang itu dilepaskan. Pada saat ini,
9 pedang panjang digantung di depan Guyong. Masa pedang Qi diringkas menjadi ekstrim. Mu Yun berdiri dengan bangga saat ini. Pedang langit bintang merah ada di tanganmu. Bunuh dengan satu pedang. Pedang peniup salju. Pedang telah menyebarkan pedang Qi. Pedang Dao Dao Qi, seperti universitas yang melayang di langit, tersebar di mana-mana. Tidak ada arah, tidak ada momentum, dan bahkan membuat orang merasa lembut. Jika Anda mencubitnya, itu akan pecah. Ini luar biasa. Saat ini, Guyong mengambil pedangnya, memindahkannya dan membunuhnya. Melihat Guyong membunuh, Mu Yun menggerakkan pedang panjangnya di tangannya. Hampir dalam sekejap, pedang panjang buru-buru keluar. Pedang Qi di langit, pedang Qi yang tersebar, berkumpul dalam sekejap saat ini. Seperti kepingan salju di seluruh langit, pada saat ini, mereka mengembun menjadi bola salju dan menghantam Guyong. Puff-puff, suara semburan darah terdengar saat ini. Dalam sekejap, sosok Guyong seperti saringan, dengan darah yang berdetak. Bang! Pada saat berikutnya, Guyong jatuh ke tanah. Di sekeliling, sunyi senyap. Lari, lari. Banyak murid paviliun Senjian pucat dan melarikan diri dengan panik. Guyong terbunuh oleh pedang Mu Yun. Bagaimana mungkin? Tapi kebenaran ada di depan kita. Kamu terlalu lemah. Mu Yun masih memegang pedang panjang. Kekuatan satu pedang benar-benar cukup menguasai. Pada saat ini, mata Mu Yun acuh tak acuh. Lihatlah kemakmuran bulan. Kamu sangat pintar dan tidak ingin membunuhku. Jika kamu tahu, kamu akan mati. Jadi, khianati saja beritaku dan beritahu Guyong. Ketika aku mati, kamu hanya akan membalas dendam dari orang-orang di paviliun Senjian. Hanya, di dunia ini, langgar ribuan hukum dengan satu kekuatan. Konspirasi apapun tidak layak disebut di hadapan kekuatan yang kuat. Saat ini, bunga kehilangan warnanya. Bunuh Yongyun, bunuh Yongmu. Ini cukup membuktikan bahwa Mu Yun memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat 80 dalam daftar 100 orang. Tidak, 80, tidak mungkin membunuh Guyong. Dia berada di posisi 60 dan tidak bisa melakukannya. Dia segera membunuh Guyong. Dengan cara ini, Mu Yun setidaknya adalah kekuatan dari 50 besar. Bagaimana orang ini melakukan ini? Pada saat ini, saya benar-benar terkejut. Tuan Gembala, sebelumnya, itu hanya salah paham. Faktanya, aku di bawah komando Bisafir, kata Yue sambil tersenyum. Apakah kamu tidak merasa malu untuk mengatakan kata-kata terbelakang seperti itu sekarang? Saat ini, wajah bulan kaku. Mu Yun memiliki hati pembunuh yang hebat untuknya saat ini. Meskipun kamu bisa membunuh Guyong, kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Sesuai keinginan kamu. Di saat bulan sejahtera, selangkah demi selangkah, embusan napas dingin menghampiri wajahku. Saat ini, Mu Yun membunuh dengan pedang. Pedang peniup salju masih merupakan satu set postur pedang. Kong, tapi tiba-tiba, dentang terdengar saat ini. Pada saat ini, pedang panjang itu benar-benar terpotong. Tampaknya menghadapi perlawanan yang kuat dan berhenti. Hah, Mu Yun melihat saat ini, bulan sedang ramai, dan jari pelatuk bersinar dengan cahaya redup. Itu adalah pemicu yang menahan pedang sengit Mu Yun. Pertahanannya sangat kuat, tapi berapa kali kamu bisa menahannya? Mu Yun sekarang membunuh dengan pedang. Pedang ini berubah menjadi ribuan bayangan pedang. Setiap bayangan pedang memiliki roh pedang yang kuat. Di pedang Qi, ada Qi kekaisaran yang lebih kuat. Semangat kekaisaran, penuh dengan semangat surga. Tinggi dan bertenaga. Ini seperti seorang kaisar yang tinggi. Boom! Roh pedang bubar. Pada saat ini, wajah Yue yang sibuk menjadi tegang untuk pertama kalinya. Saat ini, pelatuknya berkedip hijau lagi untuk melindungi tubuh bulan yang makmur. Saat ini, wajahnya suram dan dingin. Kemudian Mu Yun mengambil pedang, dan jari bulan yang makmur terbuka. Apakah itu rusak? Sekarang, apa lagi yang bisa kamu tolak? Mu Yun, saat ini, pedang ketiga datang. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan takut padamu? Pada hari yang makmur di bulan itu, sebuah jari tertekuk dan cambuk panjang muncul saat ini. Cambuk menyapu, dan kerucut es diledakkan untuk membunuh Mu Yun. Terdengar suara gemerincing. Pedang panjang Mu Yun menolak saat ini. Coba lagi. Pedang bulan. Sebuah kata jatuh. Pedang Mu Yun jatuh dari langit. Pedang Qi mengelilingi tubuh pedang. Cahaya pedang Dao Dao menyebar di antara. Tampaknya bergegas ke cermin,
tetapi pada saat mendarat, itu mengembunkan roh pedang yang besar. Bulan yang makmur melawan berulang kali, tetapi dia masih diserang oleh pedang dan menjadi pucat. Bayangan Mu Yun sedang mendekat saat ini. Sekitar, para murid dari Sekte Taiyin maju satu persatu. Pergi. Mu Yun memandangi kerumunan dan berteriak, "Aku tidak ingin kamu terlibat. Aku tidak keberatan membunuh siapapun yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati sekarang." Begitu komentar ini keluar, semua orang saling memandang. Seseorang berkata dengan dingin, "Mu Yun, kamu berani main-main." Bang! Begitu dia menunjuk, pria yang membuka mulutnya, jantung alisnya pecah dan jiwanya menghilang. "Kamu tidak bisa menahan omong kosongku." Melihat tubuh itu, Mu Yun berkata lagi, "Sejujurnya, istriku Bi Qingyu adalah komandan penjaga Dewa Bulan dari Sekte Taiyinmu. Karena dia aku tidak membunuhmu. Sekarang, keluar atau mati." Nada suara Mu Yun dingin, semua orang di sekitar tampak ketakutan. Apa yang dikatakan Mu Yun? Benar atau salah? Tapi benar atau salah, tinggal di sini sekarang berarti mati. Dalam sekejap mata, sosok-sosok itu pergi dengan marah. Mu Yun terlalu malas untuk mengurusnya. Lihatlah kemakmuran bulan, anak gembala. Bulan yang makmur menjadi pucat dan berkata dengan senyum gemetar, "Aku harus dipaksa. Kamu lebih baik dari Guton. Katakan padanya apa yang baik untukmu." Mu Yun berkata dengan acuh tak acuh. "Aku juga terpaksa tidak berdaya. Jika aku tidak memberitahunya, orang-orang itu akan tahu dan tidak akan membiarkanku pergi. Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya, itu saja." Mu Yun berkata dengan lemah. Mendengar ini, Yue Chenghua buru-buru mengangguk. Ming Yixuan adalah pemimpin penjaga Dewa Bulan dari kultus Taiyin kita, yang setara dengan pemimpin penjaga Dewa Bulan Giok Biru. Dikatakan bahwa dia selalu mencintai Komandan Bi. Tapi dia tidak memerintahkanmu untuk dibunuh. Mu Yun mengerutkan kening. Yue buru-buru berkata, dia meremehkan melakukan ini. Ming Yixuan adalah 5 penghormatan Tuhan. Dia tidak berpikir kamu bisa mengancamnya. Mendengar ini, Mu Yun mengetahuinya dengan jelas. Lagi pula, pria ini memandang rendah dirinya dari lubuk hatinya. Tidak seperti Dong Fangsuo, Su Yuan dan Huang Fuqin di paviliun Senjian, mereka berpikir bahwa jika mereka membunuhnya, mereka bisa mendapatkan hati Meng Zimo, Miao Xianyu dan kamu Sueki. Kalau begitu, aku lebih penasaran dengan Ming Yixuan ini. Mu Yun tersenyum dan berkata, "Berikan tumpangan." Sebuah kata jatuh dan cahaya pedang menyapu. Garis darah melonjak, dan suasana bulan yang makmur berangsur-angsur runtuh. 60 dari daftar 100 orang. Mu Yun tidak mengasihani Xiang Qi dan Yuyu. Apalagi bulan ini makmur, dan itu bukan permata. Kedatangan Guyong dan yang lainnya memang disengaja. Tinggalkan dia dan bunuh dengan pisau. Saya khawatir saya tidak bisa memikirkannya. Hanya setengah jam efektivitas tempurnya meningkat pesat. Guyong sudah mati. Bulan mati. Keenam pihak yang masuk ke sini, pemimpin kedua belah pihak, sudah mati. Mu Yun sekarang mengepalkan telapak tangannya selama beberapa menit. Selanjutnya, sepertinya ada 4 orang, Xi Jia, Bi Ying, Liu Pingyuan dan Ding Feng. Mu Yun bergumam, sampai sekarang, orang-orang ini tidak perlu ada. Mu Yun belum cukup baik. Sekelompok orang mencoba mencari cara untuk membunuhnya. Mereka harus acuh tak acuh terhadap mereka. Sekarang, dengan kekuatannya dan keunggulan jumlah orangnya, mustahil untuk menekannya. Pertempuran kekuatan teratas adalah intinya. Ayo pergi. Mu Yun berkata, lihat istana neraka bawah tanah. Apalagi yang ada, tidak pernah. Kembali dengan tangan kosong. Xi Jia, nomor 61 dalam daftar 100 orang di Dizun. Bi Ying menempati urutan ke-50 dalam daftar 100 orang. Prinsip Liu Ping adalah puncak ke-87 dan ke-70. Perbedaan kekuatan antara keempat orang itu tidak besar. Mu Yun tidak peduli. Mungkin Anda bisa membunuh keempatnya sendiri. Meninggalkan kuil Bumi Yin, kekuatan dari kemakmuran bulan Yonghe kuno di tubuh Mu Yun terus disempurnakan. Napas dalam tubuh naik perlahan pada saat ini. Lambat laun, wajah Mu Yun bergerak sedikit. Samar-samar, ketika dia meninggalkan kuil Yin Bumi, dia merasa ada fluktuasi kekuatan sumber yang bergejolak di satu arah. Dengan panguling, mereka bergegas ke tempat sumber kekuatan melonjak. Boom, close, semburan suara, tiba-tiba terdengar saat ini. Bumi meraung, puluhan sosok terjerat dan terbunuh saat ini. Perhatikan baik-baik, ketiga pihak berkumpul. Xi Jia dan Liu Pingyuan,
dengan keras di area salju dan para pejuang dari keluarga Singa Guntur Sembilan Tiang, sedang berperang dengan orang-orang di rumah Danti. Ding Feng, ketiga pihak telah berbicara dengan baik sebelumnya. Bagaimana mereka bisa bertarung sekarang? Dan Liu Pingyuan akan bergandengan tangan dengan si Jia. Mu Yun berhenti saat ini dan menyaksikan pertarungan tiga petarung. Ini tidak menyenangkan, itu benar-benar berkelahi satu sama lain. Tampaknya berjuang untuk sesuatu. Pangguling berkata pada saat itu, Bante, apakah kami akan mengawasi secara diam-diam atau? Arti Pangguling sudah jelas. Sekarang Mu Yun kuat. Ketiga orang ini bekerja sama. Mereka belum tentu lawan. Adapun yang lain, tidak perlu disebutkan sama sekali. Tanpa menghormati kekuatan daftar 100 orang, itu hanya pukulan di wajah Mu Yun. Jumlah orang hanyalah jumlah kematian. Pergi dan tanyakan apa yang mereka perjuangkan. Mu Yun berkata dengan senyum tipis saat ini, tapi sebelum itu, ada baiknya juga menyelinap menyerang terlebih dahulu. Pangguling juga mengangguk. Zijia dan Dizun menduduki peringkat ke-61 dalam daftar 100 orang. Liu Pingyuan menempati urutan ke-87 dalam daftar 100 orang yang dihormati bumi. Ding Feng, sebaliknya, menduduki peringkat ke-70 dalam daftar 100 orang Dizun. Menghadapi upaya bersama Zijia dan Liu Pingyuan, Ding Feng jelas tidak tahan. Mu Yun sekarang melihat ketiganya. Dalam hal ini, jadilah pria yang baik. Wah, untuk sesaat, sosok Mu Yun keluar saat ini. Pedang Dewa Langit Bintang Merah, bunuh dalam sekejap. Pedang Kaisar Bintang 1000. Saat pedang diayunkan, pedang itu naik ke langit. Boom! Dalam sekejap, bayangan pedang menebas Liu Pingyuan. Wajah Liu Pingyuan berubah. Nafas berbahaya dari lubuk hatinya membuatnya merasa hampir sepenuhnya tertekan. Pada saat ini, bayangan bergerak mundur dalam sekejap. Dengan embusan, dada Liu Pingyuan ditinggalkan dengan bekas luka pedang dan darah mengalir. Siapa? Mata Liu Pingyuan ketakutan. Hampir tidak mungkin untuk berada begitu dekat dengannya ketika kekuatannya mencapai level ini. Kecuali itu master dari daftar 100 orang lokal. Hanya, siapa itu? Orang yang membunuhmu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangku. Liu Pingyuan tertegun, tapi saat berikutnya, sebuah pedang panjang menembus dadanya. Liu Pingyuan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Dia tidak merasakannya sama sekali. Sulit untuk berbalik dan melihat sosok itu, mata Liu Pingyuan penuh dengan keheranan. Mu Yun, ini aku. Mu Yun mengambil kembali pedangnya. Liu Pingyuan jatuh ke tanah. Sampai kematiannya, Liu Pingyuan tidak percaya bahwa Mu Yun bisa membunuhnya. Membunuh Guyong hanyalah pedang untuk Mu Yun. Liu Pingyuan tidak terkecuali. Saat ini, Zijia dan Ding Feng segera mundur dan bubar, mengawasi Mu Yun dengan hati-hati. Orang ini berbeda. Sudah berapa lama, Mu Yun memiliki tampilan baru. Itu di luar logika dan di atas nalar. Pada saat ini, mata semua orang membeku. Apa yang kamu perjuangkan? Pukul kepala dan darahmu. Katakan padaku. Mu Yun tersenyum sekarang. Memberitahu Anda, Zijia tidak pandai mengatakan, apakah kamu pantas mendengarnya? Kenapa tidak? Mu Yun menunjuk ke tubuh Liu Pingyuan. Apakah kamu tidak akan membunuhku? Kalau begitu, sekarang aku akan berdiri di depanmu dan mencoba membunuhku. Begitu Mu Yun mengatakan ini, Zijia mendengus. Dia ada di bumi dan menghormati tempat ke-61 dalam daftar 100 orang. Apakah dia akan takut pada Mu Yun? Pada saat ini, otot kedua lengan menonjol, dan kepalan tangan keluar bersamaan. Hembusan nafas dingin keluar dengan cepat. Kerucut es tumbuh di tanah dan langsung menuju ke Mu Yun. Bang! Sesaat kemudian, Mu Yun menamparnya. Kerucut es, benar-benar pecah. Melihat pemandangan ini, Zijia terlihat sedikit berubah. Bahkan Ding Feng tidak bisa memecahkan serangannya dengan mudah. Bagaimana Mu Yun melakukannya? Mu Yun tampaknya telah meningkat pesat saat ini. Apa yang dialami orang ini? Ding Feng, bisakah kamu melihat? Zijia berkata dengan dingin saat ini. Ya, kalau begitu, apakah kamu masih bertarung? Bunuh anak ini dulu, lalu belum terlambat. Ding Feng berkata dengan dingin, bunuh anak ini dan kita akan menentukan kemenangan. Atau kekalahan lagi. Pada saat itu, bukan hanya hal-hal di dalam, tetapi juga kepala Mu Yun. Bagus. Zijia mengangguk saat ini. Dia berperingkat lebih tinggi dari Ding Feng dan satu tingkat lebih kuat dari Ding Feng. Ding Feng berani mengatakan itu.
Dia tidak berani. Kedua pria itu memandang Mu Yun dan tampak tamak. Saat ini, Mu Yun tidak takut. Dia keluar untuk mencari kesalahan. Zijia dan Dizun peringkat 61 dalam daftar 100 orang. Ding Feng, 70 dari daftar 100 orang di Dizun. Kedua orang ini adalah batu loncatannya. Saat ini, pegang pedang, pegang awan, gembala. Membunuh. Untuk sesaat, Ding Feng dan Zijia terbunuh pada saat bersamaan. Suara gemuruh terdengar pada saat ini. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Mu Yun memandang mereka seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya. Visi semacam ini adalah hal terakhir yang ingin mereka terima. Mu Yun, saya tidak tahu dari mana anak laki-laki itu berasal. Di mana mereka memenuhi syarat untuk memperlakukan mereka sebagai mangsa. Boom! Dalam sekejap, ketiga sosok itu bertabrakan. Pedang peniup salju. Saat pedang keluar, pedang Qi seperti kepingan salju di langit. Tetapi pada saat berikutnya, tiba-tiba memadat dan dengan cepat jatuh seperti hujan es. Saat ini, kecepatan Mu Yun sangat cepat. Pedang lebih cepat. Adegan ini membuat orang merasa seolah-olah Mu Yun dan pedang itu satu saat ini. Kecelakaan. Dong-a terdengar. Wajah Zijia menjadi pucat dan sosoknya mundur. Bagaimana bisa? Pada saat ini, Zijia merasa bahwa kekuatan di Mu Yun terlalu mengerikan. Jika dia adalah gunung dengan ketinggian 100 kaki, Mu Yun lebih seperti gunung dengan ketinggian 300 kaki. Perasaan ini membuatnya sedikit tidak bisa melepaskannya. Hari ini, aku akan membunuhmu. Teriakan rendah terdengar. Sosok Zijia berubah saat ini. Lengannya telah berubah dari tubuh manusia menjadi keras salju, kuat dan kuat. Tepuk tangan dan dukung seluruh tubuh Jia. Saat ini, ia berubah menjadi tubuh keras salju. Namun, pada saat ini, Zijia hanya setinggi 3 kaki dan tidak terasa setinggi gunung seperti yang dialami Kuping sebelumnya. Namun tekanannya tetap membuat orang tidak bisa bernapas. Menderu keras, Zijia menginjak bumi dan meraung dan bergegas ke Mu Yun. Pada saat yang sama, Ding Feng sudah bernapas. Kera es di salju. Gumam Ding Feng. Ini adalah keuntungan alami dari orc. Mereka lebih rendah dari manusia dalam alkimia, senjata, dan susunan. Bahkan, asal-usul alkimia, seni senjata, dan seni susunan adalah penemuan dan kreasi manusia. Untuk melawan para orc, prajurit orc terlahir dengan kelebihan dan daging yang kuat, sehingga mereka dapat mengurangi banyak waktu. Tidak seperti Terrans, butuh banyak waktu untuk meningkatkan kekuatan daging berulang kali. Dari tubuh asli yang dipadamkan hingga tubuh Dharma tertinggi saat ini, adalah untuk memadamkan dan memurnikan tubuh daging. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan Terran dalam langkah ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Zijia mengeluarkan raungan rendah. Bahkan jika dia berubah menjadi kera es bersalju, setiap pertemuan keras dengan Mu Yun membuat lengannya mati rasa. Tinju yang tak tertandingi. Saat ini, Ding Feng meminum sepatah kata pun, meninju dan menyerang punggung Mu Yun. Tapi saat ini, Mu Yun tampaknya memiliki mata di belakang punggungnya. Dia berbalik dan memukulnya secara langsung. Tinju suci kura-kura roh. Satu pukulan, tidak terlihat, seperti kura-kura, menggulung tubuhnya yang besar dan menghancurkannya. Wajah Bang Ding Feng memutih dan sosoknya mundur. Mu Yun semakin kuat, menjadi kuat. Sebelumnya, di hadapan Kuping, monolog serigala dan Lei Wudong, mereka hanyalah seniman bela diri yang pertama kali memasuki tanah untuk menghormati level daftar 100 orang. Mu Yun juga perlu menggunakan cara untuk membiarkan mereka saling membunuh dan berjuang untuk kehilangan kedua belah pihak sebelum mereka berani muncul. Sekarang, Mu Yun tidak peduli dengan pertarungan ketiga pihak. Langsung serang dan bunuh Liu Pingyuan. Kemudian dia berani dan tak kenal takut dan menghadapi mereka berdua. Ini saja sudah cukup untuk dilihat. Kekuatan Mu Yun semakin meningkat. Hati Ding Feng mundur. Kalian, ayo pergi. Ding Feng memberi perintah. Beberapa tempat dihormati dan lengkap, dan mereka bergerak saat ini. Percuma saja, saat ini, Mu Yun tersenyum. Seperti yang kamu tahu, daftar 100 orang patung bumi termasuk 100 orang teratas dari patung bumi dan 100 orang terkuat dari patung bumi di seluruh jurang. Bahkan dapat dikatakan bahwa 100 orang ini menghormati keagungan dan kesempurnaan di luar bumi, dan dapat disebut setengah langkah Tianzun. Apa gunanya rasa hormat dan kesempurnaan biasa? Saat kata-kata Mu Yun jatuh, dia memotongnya dengan pedang. Bang! Suara ledakan terdengar,
beberapa sosok terbagi menjadi dua, dan darah tumpah keluar. Pada saat ini, semua orang merasakan ketakutan yang tak ada habisnya menekan mereka. Mu Yun terlalu kuat, setidaknya memiliki kekuatan untuk peringkat 50 dalam daftar 100 orang. Pada saat ini, Zijia dan Ding Feng bahkan lebih sulit dipercaya. Tetapi jika Anda tidak percaya, faktanya ada di depan Anda dan Anda harus mempercayainya. Mu Yun, ini sangat kuat. Mu Yun, Ding Feng berkata pada saat itu, di aula, saya menemukan harta karun, dengan cairan dan artefak roh tertinggi yang tak ada habisnya. Aku tidak menginginkannya, semua untukmu. Nada suara Ding Feng saat ini bersifat deliberatif. Mendengar ini, Zijia ingin berbicara, tetapi dia tidak berbicara. Ding Feng memohon belas kasihan, tapi dia tidak bisa membantahnya. Jika tidak, dia mungkin orang yang meninggal. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Apa yang Anda tertawakan? Tertawalah atas kebodohanmu. Mu Yun berkata, jika aku membunuhmu, tidak bisakah aku mendapatkan barang-barang itu? Pedang langit bintang merah bersinar saat ini. Ledakan, untuk sesaat, nafas demi nafas, kental keluar. Di bumi, pedang Qi melonjak. Pada saat ini, momentum Mu Yun mencapai batasnya. Kekuatan pedang menyapu. Roh pedang. Ding Feng dan Zijia sama-sama mengubah wajah mereka. Semangat pedang. Mu Yun memahami semangat pedang. Pendekar pedang yang paling mengerikan adalah seperti ini. Saya pernah mendengar bahwa penguasa paviliun pedang ilahi, Su Chang, adalah tubuh pedang tertinggi. Kesatuan manusia dan pedang tidak terkalahkan dalam ranah penghormatan ilahi. 9 pasukan kelas 2 di jurang. Kepala 6 keluarga binatang sangat takut pada penguasa paviliun pedang ilahi. Meskipun Mu Yun bukan pedang, dia adalah roh pedang. Dan itu bukanlah roh pedang biasa. Roh pedang dengan konsepsi artistik yang dalam. Setidaknya roh pedang setingkat dewa. Orang ini, jika dia melakukan ini. Saat ini, Ding Feng dan Zijia merasa tidak berdaya. Menghadapi Mu Yun dan ketidakberdayaan serta dekadensi yang kuat. Memotong, Mu Yun berkata dan jatuh dengan lembut. Pedang Qi di seluruh langit, pada saat ini, tersebar di mana-mana. Pedang matahari gantung. Pedang, seperti matahari, tergantung di langit. Saat berikutnya, matahari terbenam. Semuanya hilang.